Malam ini, aku ingin mengajak kalian masuk ke sebuah kisah yang tidak seharusnya dibuka. Sebuah kisah yang pernah dilarang untuk diceritakan ulang. Karena katanya siapapun yang mendengarnya sampai akhir bisa jadi akan didatangi oleh bayangannya sendiri. Selamat datang di Nanti Malam, tempat di mana kita membuka lembar-lembar kisah gelap dari sudut kampung, dari lorong-lorong tua, dari rumah-rumah yang pernah ditinggali makhluk yang seharusnya tak kembali. Di sini, kita gak cuma bicara tentang hantu, tapi juga tentang pesugihan, tumbal, dan perjanjian-perjanjian gelap yang dilakukan manusia ketika keputusasaan sudah menelan akal sehat. Dan malam ini, ada satu wasiat yang tak pernah dimengerti oleh keluarganya sendiri. Wasiat dari seorang ibu yang meninggal tepat di depan cermin besar. Sebelum hembusan napas terakhirnya, dia berpesan, "Tutup semua cermin saat aku mati." Bagi sebagian orang, cermin cuma sekadar benda pemantul bayangan. Tapi bagi mereka yang tahu, cermin bisa jadi gerbang antara dunia manusia dan dunia yang lebih kelam. Dunia di mana pantulan bukan sekadar bayangan, tapi arwah yang menunggu kesempatan untuk kembali. Kisah ini datang dari sebuah rumah tua di pinggiran kota Solo, tentang Ibu Mira, seorang perempuan yang tampak biasa, tapi menyimpan rahasia besar di balik wajah tenangnya. Setelah kematiannya, keluarganya mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Ada sesuatu yang masih hidup di balik cermin itu. Jadi, sebelum kamu lanjut nonton cerita ini, pastikan satu hal. Tutup semua cermin di sekitarmu. Karena di episode kali ini, mungkin saja pantulan yang kamu lihat nanti bukan lagi milikmu. Sore itu rumah keluarga Bu Mira terasa sepi, seperti kehilangan napas. Angin sore yang biasanya masuk lewat jendela, ruang tamu kini hanya berputar di sekitaran halaman, membawa bau tanah basah yang anehnya terasa lebih berat dari biasanya. Di kamar bagian belakang, kipas angin tua berputar lambat sambil mengeluarkan suara krek-krek kecil yang terdengar seperti rintihan. Lampu redup di pojok ruangan membuat bayangan pada dinding bergoyang lembut, menari mengikuti putaran kipas yang sekarat. Bu Mira terbaring di ranjang kayu tua yang sudah mulai berdecit tiap kali ia bergerak sedikit. Wajahnya pucat, tapi bibirnya masih berusaha membentuk senyum yang lemah namun masih berisi kasih seorang ibu. Di sampingnya duduk Rani, anak perempuannya satu-satunya, dengan mata yang tampak bengkak karena semalaman tidak tidur. Tangan Rani menggenggam jemari ibunya erat, seolah tak mau melepaskan. Jemari itu dingin, tapi genggamannya masih terasa hangat di hati Rani. "Ibu mau minum dulu?" tanya Rani pelan, suaranya nyaris seperti bisikan. Bu Mira hanya menggeleng lemah, matanya perlahan beralih menatap ke arah cermin besar di sudut kamar. Cermin tua dengan bingkai kayu jati, warisan dari almarhum nenek Rani. Cermin itu sudah lama ada di kamar itu, bahkan sebelum Rani lahir. Dulu, Bu Mira sering bercermin di sana tiap pagi sambil menyisir rambutnya yang panjang. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, ia tidak pernah mau mendekatinya lagi. "Ran," suara Bu Mira terdengar serak, hampir tak keluar dari tenggorokan. Rani mencondongkan tubuhnya mendekat. "Iya, Bu. Nanti kalau ibu udah nggak ada." Bu Mira berhenti sejenak, menarik napas dengan susah payah. "Tutup semua cermin di rumah ini ya." Rani mengerutkan dahi, menatap ibunya dengan ekspresi bingung. "Loh, kenapa, Bu? Kan cuma cermin." Bu Mira tersenyum tipis, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Pandangannya menatap kosong ke arah langit-langit kamar, lalu kembali ke arah Rani. "Pokoknya tutup, Ran, tutup semuanya. Jangan sampai ada yang lihat pantulan ibu di situ." Nada suaranya tegas, aneh, dan agak bergetar. Bulu kuduk Rani langsung berdiri. Dia mencoba tersenyum, menganggap ibunya hanya berhalusinasi karena sakit. Tapi tatapan mata Bu Mira saat itu bukan tatapan orang linglung. Ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang seperti menyimpan ketakutan lama yang tidak pernah terucap. Rani menelan ludahnya. "Ibu ngomong apa sih? Emangnya kenapa kalau cermin terbuka?" Bu Mira hanya menatapnya, tidak menjawab, hanya menggenggam tangan Rani lebih erat, begitu kuat sampai Rani hampir kesakitan. "Ibu janji dulu, Ran." Suara itu lirih tapi menusuk. "Apapun yang terjadi nanti, tutup cerminnya."
Kalau tidak, dia bakal ikut keluar. Rani menatap ibunya dengan kebingungan yang berubah jadi ketakutan kecil. Dia siapa, Bu? Bu Mira tidak menjawab, hanya menatap kosong ke arah cermin di ujung ruangan. Dari sudut mata Rani, pantulan di cermin itu tampak sedikit bergoyang, padahal tidak ada yang bergerak di dalam kamar. Detik itu, suara kipas angin berhenti berdecit. Ruangan mendadak sunyi, bahkan suara jangkrik dari luar pun lenyap, seolah seluruh alam ikut menahan napas. "Ran," kata Bu Mira sekali lagi, suaranya nyaris berbisik. "Yen wektuku wis tekan, tutup kabeh panggilon iki. Ojo nganti ana sing delok bayanganku, nak. Kalau waktuku sudah tiba, tutup semua cermin ini. Jangan sampai ada yang melihat bayanganku, nak." Nada bahasanya lembut, tapi Rani merasa seperti mendengar pesan terakhir yang berat. Dadanya sesak. Ia tidak tahu kenapa ibunya mendadak bicara seperti itu, dengan logat Jawa halus yang jarang sekali ia gunakan. Biasanya Bu Mira berbicara santai, bercanda, tapi kali ini setiap kata terdengar seperti doa yang suram. "Iya, Bu. Iya, aku janji," jawab Rani pelan, berusaha menenangkan. Dia tidak tahu kenapa matanya mulai berkaca-kaca. Bu Mira mengangguk lemah, lalu menarik napas panjang, seolah menyiapkan sesuatu. Wajahnya mendadak tampak tenang. Terlalu tenang sampai Rani merasa ada yang janggal. "Ran." Suara itu pelan sekali, hampir seperti desahan. "Kalau nanti ibu nggak bisa diam di tempatnya, jangan takut. Tutup aja cerminnya. Jangan buka lagi meskipun kamu dengar suara ibu memanggil." Rani langsung menegang. "Bu ngomong apa sih? Jangan gitu. Jangan aneh-aneh." Tapi Bu Mira tersenyum. Senyum yang menenangkan, tapi juga membuat dada terasa sesak. Senyum itu seperti ucapan perpisahan. Detik berikutnya, tubuh Bu Mira sedikit kejang. Napasnya memburu cepat, dan alarm dari monitor di samping ranjang mulai berbunyi nyaring. "Tit, tit, tit." Rani panik berteriak memanggil perawat yang berjaga di ruang depan. "Bu, tolong. Ibu aku." Namun sebelum siapapun sempat masuk, Bu Mira memejamkan mata. Nafas terakhirnya keluar dengan lembut, dan tubuhnya diam, sangat diam. Monitor berhenti berdetak. Rani membeku. Ia memegang tangan ibunya yang kini semakin dingin. "Please bangun, Bu." Suaranya serak, tapi tidak ada jawaban. Dalam diam yang panjang itu, angin sore masuk lewat celah jendela, mengibaskan tirai tipis yang menggantung di sebelah cermin. Kain itu sedikit terangkat, memperlihatkan pantulan Rani dan tubuh ibunya di permukaan kaca yang besar dan bersih. Tapi di pantulan itu, sesuatu terasa tidak sinkron. Tubuh Bu Mira di ranjang sudah terdiam, tapi di dalam cermin pantulannya masih terlihat menarik napas. Rani tidak menyadarinya. Dia sibuk menahan tangis, mengguncang bahu ibunya sambil terus memanggil. Tapi dari arah cermin, sosok pantulan Bu Mira perlahan membuka mata. Matanya menatap ke arah Rani, langsung ke arah Rani yang sedang menangis di dunia nyata. Senyum tipis muncul di wajah pantulan itu. Bukan senyum damai, tapi senyum yang terlalu lebar untuk wajah seorang yang baru saja mati. Dan di saat bersamaan, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Perawat masuk tergesa, memeriksa tubuh Bu Mira lalu menggeleng pelan. "Dia sudah pergi, Mbak. Mohon sabar ya." Rani menutup mulutnya, menahan tangis yang pecah di tenggorokannya. Ia mengangguk, lalu menunduk dalam. Suara perawat terdengar sayup-sayup, memberi instruksi tentang pengurusan jenazah. Tapi telinga Rani tidak benar-benar mendengar. Ia masih memandangi wajah ibunya, lalu secara refleks menatap ke arah cermin yang besar di hadapan mereka. Cermin itu kini tampak lebih gelap dari sebelumnya. Permukaannya seperti berembun, meski udara di dalam kamar tidak lembab. Rani mendekat tanpa sadar. Dewi ingin menutup tirainya sesuai permintaan terakhir sang ibu. Tapi sebelum tangannya menyentuh kain itu, cermin bergetar pelan, sangat pelan. Tapi cukup untuk membuat jantung Rani berhenti berdetak sejenak. Dia munduristui Langas menatap dengan wajah bingung dan takut. Bayangan di dalam cermin tampak buram, seperti kabut yang bergerak di dalam kaca. Dan di tengah kabut itu samar-samar terlihat senyum. Senyum yang sama seperti milik Bu Mira, tapi terasa lebih dingin. Rani terpaku, nafasnya tercekat. "Bu!" Panggilnya tanpa sadar, tidak ada jawaban. Tapi dari dalam cermin, samar-samar terdengar suara lirih, suara perempuan sangat pelan, nyaris seperti bisikan yang datang dari dalam kepala. "Sudah waktunya."
Rani tersentak menoleh ke sekeliling. Tapi di kamar itu hanya ada dia dan jenazah Bu Mira. Tidak ada siapapun lagi. Ia memejamkan mata, menepuk dadanya sendiri. Aku capek, mungkin cuma halusinasi. Katanya berusaha meyakinkan diri sendiri. Ia menutup tirai cermin itu dengan cepat, lalu berdiri di samping ibunya yang kini diam untuk selamanya. Henning kembali menguasai kamar itu, tapi di balik tirai kain putih. Permukaan cermin masih bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang belum selesai. Dan sebelum Rani keluar dari kamar, dari balik kain itu, terdengar satu kalimat pendek. Pelan sekali, hampir tidak terdengar oleh telinga manusia. Aku isi kena. Aku masih di sini. Hujan rintik-rintik turun perlahan sejak siang, seolah langit ikut berduka. Hari itu rumah keluarga Bu Mira dipenuhi orang. Warga kampung berdatangan membawa bunga, air doa, dan wajah-wajah sedih yang tak terbiasa menatap kematian dari jarak sedekat itu. Di halaman depan, beberapa ibu sibuk menyiapkan air minum untuk tamu. Sementara di ruang tengah, Rani duduk di samping peti jenazah ibunya, menatap wajah tenang yang kini kaku di balik kain kafan putih. Bu Mira, perempuan yang dikenal ramah, yang selalu menyapa setiap orang dengan senyum dan teh hangat, kini berbaring diam untuk terakhir kalinya. Orang-orang bergantian membaca doa. Suara mereka bergema lembut di dalam rumah kayu itu. Di antara doa dan isak tangis, Rani hanya bisa duduk terpaku. Pandangannya kosong, pikirannya melayang-layang pada pesan terakhir ibunya sore kemarin. Tutup semua cermin. Kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Sesekali matanya melirik ke arah kamar ibunya, yang pintunya dibiarkan terbuka sedikit. Dari sana, tirai putih yang menutupi cermin tampak sedikit bergoyang. Rani tidak tahu apakah itu karena angin, atau karena pikirannya sendiri yang terlalu lelah. Tapi setiap kali pandangannya tertuju ke sana, dada Rani terasa sesak, seperti ada sesuatu yang memperhatikannya dari balik kain itu. Pemakaman berlangsung menjelang sore. Langit mendung, udara lembab dan bau tanah basah menyelimuti. Orang-orang mengangkat peti jenazah dengan takbir pelan, diikuti keluarga yang menahan tangis. Dimas, adik Rani yang baru berumur 20, berjalan di belakangnya dengan wajah tegang dan mata merah. Dia bukan tipe yang mudah menangis, tapi kali ini matanya jelas bengkak. Ibu tenang ya di sana, gumamnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh gemericik hujan. Setelah proses pemakaman selesai dan orang-orang mulai pulang, rumah terasa lebih hening dari biasanya. Semua lilin dan dupa di ruang tengah sudah padam, hanya menyisakan sisa asap tipis yang menggantung di udara. Malam pun datang pelan-pelan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Rani duduk di ruang tamu sambil memeluk bantal kecil. Ia menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Dimas datang membawa 2 cangkir teh. Nih, diminum dulu. Kamu dari tadi belum makan, belum minum, katanya sambil duduk di samping kakaknya. Rani menerima cangkir itu tanpa banyak bicara. Uap panasnya terasa menenangkan, tapi pikirannya tidak tenang sama sekali. Mas, katanya akhirnya, memecah keheningan. Ibu tadi malam ngomong hal aneh banget. Ngomong apa? Tanya Dimas sambil menatap ke depan. Dia nyuruh aku tutup semua cermin di rumah ini kalau dia udah nggak ada. Serius mas, semua cermin? Dimas tertawa kecil. Halah, mungkin cuma pesan orang tua aja biar kita nggak sedih lihat pantulan sendiri. Ibu kan suka begitu, kadang ngomong hal-hal simbolis. Rani menggeleng pelan. Tapi caranya ngomong mas, beda, kayak takut banget. Dia sampai bilang, jangan sampai ada yang lihat pantulan dia di situ. Dimas diam sejenak. Ia menatap wajah kakaknya yang pucat dan lelah. Udah Ran, sekarang ibu udah tenang. Jangan pikirin yang aneh-aneh dulu. Nanti malah kamu nggak bisa tidur. Rani hanya mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya ia tahu rasa takut itu nyata. Ia bisa merasakannya sejak hari pertama ibunya mulai sakit. Ada sesuatu yang berubah di rumah itu. Udara yang lebih berat, malam yang terasa lebih lama, dan cermin-cermin yang seolah menyimpan pandangan yang tak terlihat. Setelah acara tahlilan malam pertama selesai dan para tamu pulang, Rani dan Dimas membereskan ruang tengah. Misemnya dilap, karpet digulung, gelas dicuci. Semua dilakukan dengan suasana sunyi. Hanya terdengar suara sendok beradu pelan dan langkah kaki di lantai kayu. Ran, panggil Dimas dari dapur. Katanya ibu nitip pesan aneh ya.
Tutup cermin segala? Rani menjawab dari ruang tamu. Iya, itu yang aku bilang tadi. Tapi aku belum sempet nutup yang di kamar ibu. Besok aja kali ya, aku udah capek banget. Dimas mengangguk sambil menguap. Ya udah, besok aja. Lagian cermin doang juga. Jam dinding di ruang tamu berdetak pelan. Tik, tok, cek, tok. Menandai waktu yang berjalan begitu lambat malam itu. Udara makin dingin, dan suara jangkrik dari luar rumah mulai samar tertelan angin. Rani naik ke kamarnya di lantai atas. Dia membuka jendela sebentar, menghirup udara malam yang lembab. Dari posisinya, ia bisa melihat sebagian atap kamar ibunya di bawah sana. Lampu kamarnya masih menyala redup, padahal tak ada siapapun di dalam. Ia berpikir sejenak, ingin turun dan mematikan lampu, tapi tubuhnya sudah terlalu lelah. Nanti aja, gumamnya pelan sebelum menutup jendela dan berbaring. Namun, di kamar bawah, angin malam yang masuk lewat jendela kamar Bu Mira berhembus pelan, menggerakkan tirai putih yang menutupi cermin. Kain itu berayun lembut ke kanan dan kiri. Cahaya bulan menembus masuk, jatuh tepat ke permukaan cermin besar itu. Sekilas, pantulan yang terlihat di dalamnya hanya bayangan ranjang kosong dan tirai yang bergerak. Tapi beberapa detik kemudian, muncul sesuatu yang lain. Samar-samar di balik pantulan tirai itu, ada bayangan seseorang berdiri. Tidak jelas wujudnya, hanya terlihat bentuk bahu dan kepala. Bayangan itu tidak bergerak tapi perlahan-lahan tersenyum. Senyumnya lembut tapi matanya kosong. Angin berhenti berhembus. Tirai berhenti bergoyang, tapi bayangan itu tetap di sana. Rani terbangun tengah malam karena mendengar bunyi tok, tok, tok seperti sesuatu yang jatuh di lantai bawah. Dia duduk di ranjang, mencoba mendengarkan dengan saksama. Suara itu berhenti beberapa detik lalu terdengar lagi. Lebih pelan kali ini. Mas, panggilnya dari tangga tapi tidak ada jawaban. Dengan langkah ragu, Rani turun perlahan. Rumah begitu gelap. Hanya lampu kecil di ruang tengah yang menyala samar. Iwi berjalan melewati ruang makan menuju kamar ibunya. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Dari celahnya, terlihat cahaya lampu yang redup berkilat di permukaan cermin besar itu. Rani menelan ludah. Iwi merasa jantungnya berdegup lebih cepat. Mungkin angin, katanya dalam hati mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia mendorong pintu perlahan, suara kecil seperti bisikan terdengar dari arah cermin. Rani, suaranya lembut sekali, hampir seperti suara ibunya. Rani terdiam di ambang pintu, tubuhnya kaku. Bu, panggilnya ragu. Tidak ada jawaban, tapi cermin itu kembali memantulkan bayangan samar seseorang berdiri di depan ranjang. Wujudnya pelan-pelan menjadi jelas. Perempuan berambut panjang dengan daster putih yang sama, seperti yang dikenakan Bu Mira saat terakhir kali hidup. Bayangan itu menatap langsung ke arah Rani dari dalam cermin dan tersenyum. Bu, suara Rani bergetar. Bu Mira, sosok itu tidak bicara. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah lemari tua di sebelah ranjang. Gerakannya lambat tapi tegas. Setelah itu, bayangan itu menghilang, seperti asap yang tersedot ke dalam kaca. Rani tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia memandangi cermin itu beberapa detik, berharap semua yang dilihatnya hanyalah efek cahaya atau pikirannya yang terlalu lelah. Tapi bekas embun di permukaan kaca itu membentuk pola seperti jejak tangan. Seolah seseorang baru saja menempelkan telapak tangannya dari dalam. Mas Dimas, panggilnya pelan tapi suaranya nyaris tak keluar. Ia berbalik dan berlari ke tangga. Dimas muncul dari kamarnya dengan wajah setengah mengantuk. Kenapa sih Ran? Tengah malam teriak-teriak? Hani gemetar. Mas, di kamar ibu aku lihat ibu. Dimas langsung siaga. Maksudmu apa? Di cermin mas. Aku lihat dia berdiri. Dia nunjuk ke arah lemari. Dimas mengerutkan dahi. Ran, kamu tuh udah kecapekan. Udah yuk ke atas lagi tidur. Tapi aku gak bohong mas. Aku lihat beneran. Nada Rani mulai tinggi. Jimaingsi meyakinkan. Tapi Dimas hanya menghela napas panjang. Ia menggenggam bahu kakaknya. Dengar ya Ran. Aku ngerti kamu masih shock, aku juga. Tapi jangan biarin pikiran kamu dikuasain hal-hal kayak gitu. Ibu udah tenang sekarang. Jangan ganggu beliau. Rani menunduk. Ia tahu adiknya gak akan percaya. Akhirnya ia hanya mengangguk pelan dan kembali ke kamarnya. Tapi sepanjang malam itu ia tidak bisa tidur. Setiap kali matanya terpejam, wajah ibunya muncul lagi. Dengan senyum yang sama dan mata kosong yang menatap tanpa berkedip. Di bawah sana kamar Bu Mira tetap terbuka sedikit.
Cahaya bulan kembali jatuh ke cermin besar itu. Dan di dalam cermin, bayangan perempuan berambut panjang itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, ia tidak tersenyum. Dia menetesi ke arah tangga, ke arah tempat Rani berada di atas sana. Dan dengan suara yang sangat pelan, hampir seperti desir angin, terdengar bisikan lembut dari arah cermin itu. Kowe lali nutup pangilonku, Ran. Kau lupa menutup cerminku, Ran. Udara di kamar tiba-tiba menjadi dingin, dan cermin itu berembun lagi dari dalam. Perlahan bentuk wajah itu lenyap, meninggalkan jejak samar di permukaan kaca seperti wajah yang menempel di sisi sebaliknya. Rani tidak tahu, malam itu bukan hanya ia yang terbangun. Di kamar sebelah, Dimas mendengar langkah kaki seseorang di koridor bawah. Suara itu berjalan lambat menyeret lalu berhenti tepat di depan pintunya. Dan dari bawah celah pintu, terlihat bayangan dua kaki. Berdiri diam di sana cukup lama sebelum akhirnya menghilang. Pagi itu udara terasa ganjil. Matahari baru setengah naik, tapi hawa di rumah keluarga almarhumah Bu Mira terasa lebih dingin dari biasanya. Rani terbangun dengan kepala berat dan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia sempat bermimpi sesuatu. Samar-samar seperti melihat ibunya tersenyum di balik kabut tebal, tapi tak sempat mengingat detailnya. Ia turun dari ranjang dan berjalan pelan menuju dapur. Niatnya hanya ingin membuat teh hangat untuk memulai pagi yang masih murung setelah hari pemakaman. Namun langkahnya terhenti di depan kamar ibu. Pintu itu sedikit terbuka. Angin dari luar meniup tirai putih yang menggantung di jendela kamar, membuatnya bergoyang lembut seperti tangan yang melambai. Rani menatap cermin besar yang berdiri di sudut kamar. Cermin itu tinggi, berbingkai kayu jati tua yang mengilap peninggalan dari nenek mereka dulu. Biasanya cermin itu memantulkan bayangan kamar dengan jelas, tapi pagi ini pantulannya agak buram. Rani mengerutkan dahi, lalu melangkah mendekat. Di dalam pantulan itu samar-samar, dia melihat sosok ibunya. Ibu Mira berdiri diam, mengenakan daster bunga-bunga kuning. Daster yang sama persis dengan yang ia kenakan ketika meninggal kemarin sore. Wajahnya tampak tenang, tersenyum kecil, tapi matanya kosong. Tatapan itu tidak memandang Rani secara langsung, tapi terasa seperti menembusnya. "Bu!" Suara Rani bergetar. Sosok di dalam cermin itu tidak menjawab. Ia hanya menatap, kemudian perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah lemari di samping tempat tidur. Gerakannya lambat, seperti boneka yang ditarik benang halus. Lalu, dalam sekejap bayangan itu hilang. Cermin kembali hanya memantulkan ruangan kosong dan sosok Rani yang berdiri gemetar. Rani terdiam beberapa detik. Tubuhnya kaku. Lalu dengan napas terengah ia berlari ke ruang tamu, memanggil adiknya dengan suara panik. "Dimas, Mas Dimas!" Dimas yang masih duduk di depan televisi menoleh dengan wajah setengah mengantuk. "Ada apa, Ran?" "Astaga, mukamu pucat banget." "Mas, aku lihat ibu." Dimas berdiri, ekspresinya antara bingung dan takut. "Maksudmu? Kamu lihat di mana?" "Di kamar." "Di cermin, Mas." Ibu berdiri di situ terus nunjuk ke arah lemari. Dimas menghela napas panjang. "Ran, kamu kecapean kali. Dari kemarin belum istirahat benar ya?" katanya sambil berusaha menenangkan. Tapi sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa takut. Ia tahu kakaknya tidak akan bicara begitu kalau tidak benar-benar melihat sesuatu. "Aku nggak salah lihat. Pengen aku tahu apa yang aku lihat," jawab Rani dengan suara gemetar. Akhirnya, mereka berdua berjalan bersama menuju kamar Bu Mira. Rani menggenggam tangan Dimas erat-erat, seolah kalau dilepaskan sedikit saja, sesuatu bisa menariknya masuk ke dalam kegelapan ruangan itu. Saat mereka tiba di depan cermin, yang tersisa hanyalah permukaan kaca yang dingin dan berembun. "Tak ada bayangan apapun, lihat kan?" "Gak ada apa-apa," kata Dimas pelan. Meski matanya terus mengawasi pantulan mereka berdua di sana, Rani mendekat, menyentuh permukaan kaca itu. Dingin. Begitu dingin sampai kulit ujung jarinya terasa nyeri seperti tertusuk jarum halus. Dia menarik tangannya cepat-cepat. "Mas, kacanya dingin banget padahal ini siang." Dimas menelan ludah lalu berpura-pura santai. Ya mungkin karena kamarnya belum pernah dibuka jendelanya. Udara lembab, tapi nada suaranya jelas tidak yakin. Mereka kemudian menoleh ke arah lemari yang tadi ditunjuk oleh sosok dalam cermin. Lemari kayu itu tua, warnanya sudah memudar tapi terlihat kokoh. Rani menatapnya lekat-lekat. "Mas, ibu tadi nunjuk ke situ," katanya pelan.
Ya udah, coba kita buka aja, siapa tahu siapa tahu ibu ninggalin sesuatu. Dimas mendekati lemari itu dan membuka pintunya pelan-pelan. Engselnya berdecit nyaring, bau apek menyebar bercampur aroma kamper yang tajam. Di dalam lemari hanya ada beberapa lipatan kain, beberapa foto lama, dan satu kotak kayu kecil di bagian bawah. Rani menunduk, lalu mengambil kotak itu. Ukurannya kira-kira sebesar kotak sepatu, tapi berat. Ada ukiran bunga melati di tutupnya, dan satu tulisan kecil di pojoknya, Rani. Jantungnya berdetak keras. Ia membuka perlahan. Di dalamnya ada selembar kertas kuning tua, lipatannya rapi, dan sebuah gelang hitam yang terbuat dari rambut. Entah rambut manusia atau hewan, Rani tak tahu. Dimas menatap benda itu dengan dahi berkerut. Apaan nih? Kayak gelang jimat? Rani mengambil suratnya. Tulisan tangan itu jelas milik ibunya. Tangan Rani bergetar saat membuka lipatan kertas itu. Ran, kalau kamu baca surat ini berarti ibu udah nggak ada. Jangan takut nak. Ibu cuma mau bilang satu hal. Tutup semua cermin di rumah. Jangan biarkan ibu terlihat di sana. Kalau kamu melihat bayangan ibu di cermin, jangan panggil. Jangan dekati. Dia bukan ibu. Dia cuma pantulan yang pengen hidup lagi. Rani menatap Dimas dengan wajah yang makin pucat. Mas, ini maksudnya apa? Dimas membaca surat itu cepat-cepat lalu menghela napas. Ini pasti cuma sugesti ibu sebelum meninggal. Kamu tahu kan Bu Mira itu akhir-akhir ini sering ngomong aneh-aneh. Mungkin karena sakit. Tapi aku beneran lihat dia tadi, Mas. Dimas menepuk bahu kakaknya pelan. Sudah jangan terlalu dipikirin. Sekarang kita beresin dulu kamar ini. Baru nanti malam kita tutup semua cerminnya biar kamu tenang. Rani mengangguk, meski pikirannya masih kacau. Hari itu berjalan lambat. Setiap kali ia melewati kamar ibunya, Rani merasa seperti diawasi. Tundi hurricane yang mengalir dari dalam kamar itu membuat bulu kuduknya berdiri. Bahkan ketika ia menutup pintu, seolah-olah dari dalam terdengar suara lirih, seperti bisian seseorang yang memanggil namanya pelan. Rani. Menjelang sore, Rani duduk di teras mencoba menenangkan diri. Ia memandangi langit oranye yang mulai gelap, tapi pikirannya terus kembali ke bayangan pagi tadi. Ia mencoba mengingat detailnya. Senyum ibunya, tatapan kosong itu, gerakan tangannya yang menunjuk ke lemari. Semua terasa terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Dimas keluar membawa 2 gelas kopi. Minum dulu Ran, biar tenang. Mas, kata Rani perlahan. Kamu percaya nggak kalau arwah bisa ngikut di cermin? Dimas terdiam sebentar. Aku nggak tahu. Tapi dari kecil kita sering dengar cerita gitu kan. Katanya kalau orang meninggal di depan cermin dan nggak langsung ditutup, arwahnya bisa terjebak. Tapi itu cuma cerita kampung. Cerita kampung pun kadang ada benarnya, Mas. Gumam Rani hampir tak terdengar malam mulai turun. Udara makin dingin, dan suara jangkrik terdengar bersaut-sautan. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Seperti sedang menahan napas. Rani duduk di ruang tamu, menatap ke arah kamar ibunya. Pintu kamar itu kini benar-benar tertutup. Tapi dari celah bawahnya terlihat pantulan samar cahaya. Seperti cahaya bulan yang menembus kaca. Ia berdiri perlahan mendekat. Mas, kamu lihat nggak? Panggil Rani pelandot Dimas yang sedang membereskan dapur menoleh. Lihat apa? Dari kamar ibu. Ada cahaya, kayak pantulan dari cermin. Dimas meletakkan lap lalu berjalan mendekat. Udahlah biar aku yang lihat. Kamu jangan masuk. Tapi Rani tetap mengikutinya dari belakang. Begitu Dimas membuka pintu kamar, cahaya itu langsung menghilang. Cermin besar itu hanya memantulkan bayangan mereka berdua. Namun anehnya, di dalam pantulan posisi Rani sedikit berbeda. Tubuhnya berdiri tegak, tapi bayangannya menunduk. Dan ketika Rani mencoba menggerakkan tangan, bayangannya tidak ikut bergerak. Dimas tertegun. Ran, kamu lihat nggak? Rani menatap cermin itu dan pelan-pelan matanya membesar. Bayangannya di dalam cermin tiba-tiba mengangkat kepala, menatap langsung ke arah mereka, lalu tersenyum. Senyum itu bukan senyum manusia biasa. Senyum itu lebar, dingin, dan terasa sangat salah. Rani menjerit pelan dan mundur beberapa langkah, menabrak meja kecil di belakangnya. Mas, itu bukan aku. Cermin itu bergetar perlahan, seperti ada sesuatu yang menekan dari balik permukaannya. Embun putih mulai menebal, lalu muncul tulisan samar di atas kaca, seolah digores oleh jari yang tak terlihat.
tutup aku." Dimas dan Rani saling berpandangan panik. Dimas segera mengambil kain putih dari lemari, lalu menutup cermin itu secepat mungkin. Begitu kain itu menutupi seluruh permukaan kaca, hawa dingin di ruangan itu berangsur hilang. Mereka berdua berdiri dalam diam cukup lama. Dimas menatap kakaknya. "Ran, mulai sekarang jangan pernah masuk kamar ibu sendirian." Rani hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Pesan ibunya bukan sekadar halusinasi atau ucapan aneh menjelang ajal. Seperti sesuatu sih di dalam cermin itu, sesuatu yang masih menunggu, sesuatu yang belum selesai. Malam itu saat mereka berdua sudah mencoba tidur, suara lirih terdengar dari kamar Bu Mira. Lembut tapi jelas, "Ran, buka, aku kedinginan." Dan dari bawah kain penutup cermin terlihat sedikit gerakan, seolah ada tangan yang mencoba keluar dari balik kaca. Di luar, angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang tiba-tiba memenuhi udara. Aroma yang sama, yang dulu selalu dikenakan Ibu Mira. Malam itu udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di langit-langit rumah. Hening hanya bunyi jam dinding yang berdetak lambat di ruang tamu. Jarum jam menunjuk pukul 11 lewat sedikit ketika Rani duduk di lantai kamar ibunya, memandangi lemari kayu besar yang sejak pagi terasa memanggil-manggil pikirannya. Entah kenapa setiap kali melewati kamar itu, dadanya terasa sesak. Ada rasa penasaran yang bercampur takut, terutama setelah pesan aneh dari ibunya di surat kemarin. Dimas duduk di tepi ranjang, menggenggam obeng kecil. "Kamu yakin mau buka malam-malam begini, Ran?" Tanyanya setengah berbisik, takut suaranya membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak dibangunkan. Rani mengangguk pelan. "Ibu nunjuk ke sini, Mas. Mungkin ada sesuatu yang belum kita tahu. Aku cuma mau tahu, kenapa ibu begitu takut sama cermin itu?" Mereka berdua membuka pintu lemari. Aroma apek langsung menyeruak, bercampur bau kayu tua yang lembab. Rani mulai menggeser tumpukan kain batik, kebaya, dan sarung lama milik ibunya. Beberapa pakaian masih tersimpan rapi seolah baru dilipat kemarin. Tapi di bagian bawah lemari, di balik tumpukan kain yang paling bawah, jari Rani menyentuh sesuatu yang keras. Ia menggesernya sedikit dan menemukan sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran halus berbentuk bunga melati ditutupnya. Kotak itu terkunci. "Mas, tolong bukain," katanya sambil menyerahkan kotak itu pada Dimas. Dimas mencoba menggoyang kuncinya, tapi tetap rapat. Akhirnya ia mengambil obeng dari meja dan mencongkelnya perlahan. Setelah beberapa kali mencoba, terdengar suara krek kecil dan tutupnya terbuka. Isinya tidak banyak. Beberapa foto lama yang warnanya mulai pudar, selembar surat yang dilipat rapi, dan sepotong kain putih yang sudah menguning, tampak seperti bekas kafan. Mereka saling berpandangan. Tidak ada yang berani menyentuh duluan. Akhirnya Rani mengambil surat itu perlahan. Tulisan tangan di sana jelas milik ibunya. Tulisan itu sedikit goyah, mungkin ditulis saat Ibu Mira sudah sakit. "Jika aku pergi, jangan biarkan bayanganku tinggal. Aku sudah menukar satu nyawa agar kalian tetap hidup. Cermin itu adalah tempat dia dikurung. Jangan biarkan terbuka." Tangan Rani bergetar. Dia membaca berulang kali, tapi kalimat itu tetap terasa absurd. "Menukar satu nyawa?" gumamnya pelan. "Siapa yang ibu maksud?" Dimas menatap surat itu dengan dahi berkerut. "Mungkin maksudnya perumpamaan kali, Ran. Ibu sering ngomong puitis, tapi nada suaranya tidak meyakinkan, bahkan untuk dirinya sendiri." Rani menunjuk kalimat terakhir. "Cermin itu tempat dia dikurung. Berarti ada dia di balik cermin itu, Mas." Dimas menghela napas berat, mencoba tetap tenang. "Ran, jangan mulai mikir yang aneh-aneh. Bisa jadi ini cuma catatan lama, atau ibu terlalu sering dengar cerita mistis. Tapi kenapa harus dikurung, Mas? Dan siapa yang dikurung?" Mereka berdua terdiam. Di luar kamar, angin malam berhembus melewati pohon pisang di halaman belakang. Suaranya seperti bisikan lembut yang menggoyangkan tirai jendela. Rani menatap foto-foto di dalam kotak. Ada satu foto yang menarik perhatiannya. Foto lama, mungkin diambil sekitar 20 tahun lalu. Di sana ada Ibu Mira yang masih muda, berdiri di depan rumah yang sama dengan mereka tempati sekarang. Di sampingnya ada seorang perempuan lain, wajahnya mirip sekali dengan Bu Mira, tapi dengan ekspresi yang lebih tegas, dingin, dan sorot mata yang menusuk. "Mas, ini siapa?" Rani menunjuk foto itu. Dimas mengambilnya, menatap lebih dekat. "Lo mirip banget sama ibu ya?"
Jangan-jangan saudara kembarnya. Rani menggeleng pelan. Aku nggak pernah dengar ibu punya saudara kembar. Mereka menatap foto itu lama. Dan semakin lama dilihat semakin terasa aneh. Senyum perempuan di foto itu seperti berubah sedikit. Awalnya datar, tapi lama-lama terlihat seperti menyeringai tipis. Rani cepat-cepat menaruh foto itu kembali ke dalam kotak. Jantungnya berdegup keras. Mas, aku nggak nyaman. Udah. Mungkin cuman ilusi cahaya. Dimas mencoba menenangkan. Tapi ia sendiri enggan menatap foto itu lagi. Perika menutup kotak itu dan meletakkannya di atas meja. Tapi belum sempat Rani berdiri, suara ketok pelan terdengar dari arah cermin di kamar. Sekali, 2 kali, 3 kali mereka berdua langsung menoleh. Cermin itu masih tertutup kain putih. Tapi jelas sekali terdengar suara dari baliknya. Seperti seseorang yang mengetuk dari dalam. Tok. Rani menatap Dimas, wajahnya pucat. Mas, kamu dengar? Dimas tidak menjawab. Hanya menatap ke arah cermin. Suara ketukan itu berhenti. Hening beberapa detik. Lalu dari balik kain muncul bayangan samar. Seperti seseorang berdiri di belakangnya. Dimas spontan berdiri, maju 1 langkah. Siapa di sana? Suaranya pelan tapi tegas. Tak ada jawaban. Tapi kain putih itu mulai bergetar pelan. Seperti tertiup angin. Padahal jendela tertutup rapat. Mas, jangan dibuka. Bisik Rani cepat. Dimas menatapnya lalu mengangguk. Mereka mundur perlahan keluar kamar. Menutup pintu dengan hati-hati. Begitu pintu tertutup rapat, kain di cermin itu berhenti bergerak. Tapi dari dalam, jika diperhatikan baik-baik, masih terdengar bisikan samar, nyaris seperti suara perempuan. Dadi CG. Rani mendengar itu. Kata-kata dalam bahasa Jawa halus yang artinya menjadi satu. Ia langsung merinding dari ujung rambut sampai kaki. Setelah keluar dari kamar, Dimas menyalakan lampu ruang tamu lebih terang. Ran, kita nggak bisa diam aja. Ini udah nggak wajar. Terus kita harus gimana? Besok kita panggil Pak Lurah atau Ustadz Hadi. Mungkin beliau tahu caranya. Ibu dulu kan sering minta air doa dari beliau. Rani mengangguk meski wajahnya masih pucat. Tapi malam ini gimana, Mas? Kita tidur di ruang tengah aja. Jangan deket kamar ibu. Mereka pun menyiapkan kasur gulung di ruang tengah. Tapi malam itu tidur terasa mustahil. Setiap kali Rani memejamkan mata, ia seperti mendengar langkah kaki dari arah kamar ibunya. Pelan teratur mendekat lalu berhenti di depan pintu kamar. Kadang ada juga suara lembut seperti nyanyian yang pernah ibunya dendangkan waktu Rani kecil. Lagu yang sama, tapi nadanya lebih lambat, lebih menyeramkan. Rani senyenyak tuh le. Suara itu lirih seperti tepat di telinga. Rani membuka mata dengan cepat. Ruang tamu gelap, hanya diterangi cahaya redup dari lampu gantung. Dimas tertidur di sebelahnya. Ia duduk perlahan menatap ke arah lorong, dan dari situ, ia melihat sesuatu. Kain penutup cermin di kamar ibunya kini sedikit tersingkap di bagian bawah. Dari celah kecil itu, tampak sepasang kaki telanjang berdiri di depan cermin. Rani menutup mulutnya, menahan jeritan. Ia berbalik menggoyang bahu Dimas pelan. Mas Benggung. Bisiknya panik. Dimas membuka mata setengah sadar. Apa, Ran? Lihat tuh. Rani menunjuk ke arah lorong. Tapi saat Dimas menoleh, celah itu sudah tertutup lagi. Ran, kamu yakin gak salah lihat? Rani hanya bisa mengangguk cepat, air matanya mulai menetes. Pagi menjelang dengan cepat, tapi rasa takut itu tak hilang. Begitu matahari muncul, Dimas langsung pergi ke rumah Pak Lurah untuk minta bantuan. Rani tetap di rumah, duduk di ruang tengah dengan tubuh gemetar. Dia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya terus melayang ke surat yang mereka baca semalam. Menukar 1 nyawa agar kalian tetap hidup. Siapa yang ditukar dan siapa yang dikurung di dalam cermin itu? Yundio jalan perlahan ke kamar ibunya lagi. Kotak kayu masih di atas meja. Ia kembali membuka satu persatu foto di dalamnya mencari petunjuk. Ada 1 foto lain yang membuatnya membeku. Foto itu tampak diambil di dapur rumah mereka. Tapi anehnya, di dalam pantulan cermin di belakang Ibu Mira, ada sosok perempuan lain, berdiri di posisi yang sama. Tapi wajahnya bukan milik Ibu Mira. Wajah itu lebih pucat, matanya hitam seluruhnya dan senyumnya sangat lebar. Rani menjatuhkan foto itu dengan tangan gemetar. Ia mundur perlahan. Tapi sebelum sempat keluar kamar, suara retak terdengar dari arah cermin. Kain putih itu tiba-tiba jatuh ke lantai. Permukaan cermin tampak retak di bagian tengah, seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Rani membeku di tempat. Dari balik retakan itu, perlahan muncul kabut tipis dan di dalamnya, wajah Ibu Mira terlihat samar. Tapi kali ini,
Wajah itu tidak tersenyum. Suara lirih terdengar, parau, seperti dua suara yang tumpang tindih. "Rani, oyo dibukak maneh." Dia durung tenang. Rani menutup mulutnya, matanya membesar. Suara itu jelas suara ibunya. Tapi sebelum ia bisa bereaksi, bayangan lain muncul di belakang sosok itu. Wajah yang sama, tapi dengan tatapan berbeda. Tatapan penuh amarah. Rani menjerit, berlari keluar kamar. Dimas yang baru pulang langsung menghampirinya. "Ran, kenapa?" Rani menunjuk ke arah kamar. "Mas, dua ibu." "Ada dua." Dimas langsung berlari ke kamar itu. Tapi begitu masuk, semuanya sudah normal. Cermin itu masih tertutup kain. Tidak ada retakan, tidak ada bayangan. Hanya udara dingin dan aroma melati yang semakin kuat. Rani berdiri di ambang pintu, gemetar. Dia tahu satu hal, pesan ibunya benar. Sesuatu dikurung di dalam cermin itu. Dan apapun itu, sekarang sudah mulai mencoba keluar. Jam 2 dini hari, suara langkah kaki terdengar pelan dari arah kamar ibu. Bukan langkah berat seperti orang berjalan biasa, tapi ritmenya aneh. Tap, tap, tap. Seperti seseorang yang melangkah sambil menyeret sesuatu. Rani yang sedang tertidur di kamar sebelah langsung terbangun. Matanya terbuka lebar, napasnya memburu. Udara malam itu dingin, tapi tubuhnya berkeringat dingin. Dia bangun perlahan dari tempat tidur, menajamkan pendengaran. Suara itu makin jelas, makin dekat, berasal dari kamar Ibu Mira. Padahal kamar itu sudah dikunci sejak tadi sore. Dimas yang tidur di ruang depan juga belum terdengar bergerak. Rani melangkah pelan keluar kamar, berusaha tidak menimbulkan suara. Koridor rumah itu gelap, hanya diterangi lampu minyak kecil yang temaram di pojokan. Bayangan furnitur memanjang di dinding, menambah kesan menyeramkan. Saat Rani sampai di depan kamar ibu, suara langkah itu berhenti, sunyi. Tapi dari balik pintu, dia melihat kilauan samar. Pantulan cahaya bulan di permukaan cermin besar itu. Dia menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar membuka pintu kamar sedikit saja. Engsel pintu berderit pelan, dan aroma kas kamper bercampur debu langsung menyambut hidungnya. Dan di sana, di depan cermin besar itu, berdiri sosok Ibu Mira. Rani langsung menahan napas. Tubuhnya kaku. Sosok itu mengenakan daster bunga-bunga yang sama. Seperti waktu terakhir, ia melihat ibunya diranjang kematian. Rambutnya tergerai, kulitnya pucat seperti kapur, dan matanya menatap kosong ke arah pantulan dirinya di cermin. "Bu," suara Rani hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat sosok itu menoleh perlahan. Gerakannya lambat tapi tegas. Kepala miring sedikit, seperti sedang mencoba mengenali siapa yang memanggil. Lalu senyum itu muncul. Senyum yang seharusnya hangat tapi terasa dingin dan salah. "Rani," katanya pelan. "Kamu belum tutup cerminnya." Nada suaranya datar. Tak ada getaran emosi di dalamnya. Seolah yang bicara bukan manusia. Rani menggigit bibir. Air matanya mulai mengalir. "Pedis, ibu udah meninggal. Ini nggak mungkin." Sosok itu melangkah satu langkah ke depan. Dan di saat yang sama, bayangan di dalam cermin justru melangkah lebih cepat dari tubuhnya. Gerakannya seperti meniru tapi dengan waktu berbeda. Lalu tiba-tiba bayangan itu berhenti, tersenyum lebih lebar, dan mengangkat tangannya. Tangan bayangan itu keluar dari permukaan cermin. Seperti air, kaca itu bergetar, melengkung, lalu menembus ruang nyata. Rani menjerit pelan tapi suaranya tercekat. Tubuhnya mundur beberapa langkah, kakinya tersandung karpet. Sementara itu Dimas yang mendengar kegaduhan langsung bangun dan berlari ke kamar ibu. "Ran, ada apa?" teriaknya, tapi begitu dia tiba di depan pintu, wajahnya langsung pucat. Dia melihat tangan putih pucat itu sudah menjulur dari cermin, memegang bahunya. Refleks Dimas mencoba menarik Rani menjauh, tapi tiba-tiba bayangan itu berubah bentuk. Bukan lagi Ibu Mira, tapi wajahnya mulai retak, matanya hitam seluruhnya, dan dari dalam cermin terdengar suara bergema. "Dia belum pergi, cermaku belum dilepaskan." Permukaan kaca bergetar semakin kuat, seolah ada sesuatu yang ingin keluar sepenuhnya. Rani menjerit menarik Dimas keluar dari kamar. Tapi sebelum mereka sempat menutup pintu, tangan itu menarik kuat, dan Dimas terlempar ke arah cermin. Cermin itu tidak pecah. Tubuh Dimas menembusnya seperti air, menghilang begitu saja. "Dimas!" Rani menjerit histeris. Ia berlari ke arah cermin dan mencoba memukul-mukul permukaannya.
Tapi yang ia lihat hanya pantulan dirinya sendiri yang kini penuh air mata. Namun di dalam pantulan itu, dia masih bisa melihat Dimas berdiri di belakang bayangan Ibu Mira, menatap ketakutan. "Rani, tolong aku! Sedih pada dalam sini," teriaknya dari dalam cermin. Tapi suaranya seperti teredam jauh, seperti datang dari dasar sumur. Rani menempelkan telapak tangannya ke kaca. "Dimas, pegang tanganku." Dimas mengangkat tangan, tapi di detik berikutnya, sesuatu menariknya ke belakang. Bayangan Ibu Mira mencengkeram pundaknya. Lalu perlahan wajah Dimas memudar, hilang dalam kegelapan di balik pantulan itu. Rani jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Nafasnya tersengal-sengal. Cermin itu kini tenang lagi. Hanya menampilkan dirinya sendiri. Tapi di ujung bibir pantulannya, ada senyum yang bukan miliknya. Malam itu, Rani tidak berani tidur. Ia duduk di lantai dengan lampu menyala, menatap cermin yang kini ditutup seadanya dengan kain putih. Tapi kain itu perlahan-lahan bergeser sendiri, seolah dari dalam ada yang mendorongnya. Tengah malam menjelang subuh, Rani mendengar suara lirih dari balik kain. Suara perempuan, "Anakku, tolong aku." Suara itu persis suara Ibu Mira. Lembut, penuh kasih, tapi di ujungnya terdengar lirih seperti rintihan. Rani menggigit bibir, air matanya jatuh. Ia tidak tahu harus percaya atau tidak. Antara ingin membuka kain itu atau lari sejauh-jauhnya dari rumah. Tapi suara itu terus memanggil. "Rani, ibu kedinginan." "Embok tulung, nak." Nada Jawa lembut itu membuat dada Rani sesak. Tangannya terulur pelan ke arah kain putih itu. Jantungnya berdetak keras. Namun sebelum kain itu tersingkap sepenuhnya, kaca bergetar pelan dan terdengar bisikan lain. Kali ini bukan suara Ibu Mira, tapi lebih berat dan serak. "Jangan percaya, itu bukan ibumu." Rani tertegun. Matanya menatap kain yang setengah terbuka itu. Dua suara kini bergantian memanggilnya dari dalam cermin. Satu lembut seperti ibunya, satu lagi berat dan menyeramkan. Dalam kepalanya, Rani hanya bisa berbisik pelan, "Ya Allah, sopo sing bener iki." Dan malam itu berakhir dengan jeritan panjang. Diikuti suara kaca pecah dari kamar Ibu Mira. Tetangga yang mendengar datang keesokan paginya, menemukan kamar itu kosong. Cermin besar itu retak di tengah, seperti habis dihantam benda keras. Tapi di permukaannya masih ada jejak tangan kecil, seolah seseorang berusaha keluar dari balik kaca. Dan di bawah cermin, kain putih itu tergulung. Di atasnya tertulis dengan darah, "Dia belum pergi." Rani menjerit sekuat tenaga, tapi suaranya seperti tersedot ke dalam udara dingin yang padat. Dunia di sekelilingnya tiba-tiba melengkung, seperti air yang disedot ke dalam pusaran. Pandangannya kabur, lalu segalanya gelap. Hanya suara jantungnya sendiri yang berdetak kencang di telinganya. Ketika kesadarannya perlahan kembali, dia mendapati dirinya berdiri di dalam ruangan yang aneh. Bentuknya mirip kamar Ibu Mira, tapi terasa salah. Semua benda tampak terbalik. Meja di sebelah kanan sekarang berada di kiri. Jendela yang seharusnya menghadap keluar kini menampilkan kegelapan tanpa ujung. Udara di sana dingin dan berat. Ada aroma logam berkarat bercampur darah. Rani gemetar. Ia menatap sekeliling, lalu melihat sosok Dimas. Adiknya terbaring di lantai, pucat, lemah, napasnya berat. "Dimas!" Rani berlari menghampiri, mengguncang bahunya. "Bangun, Dim. Ayo bangun." Dimas membuka mata perlahan. Pupil matanya tampak buram seperti kaca. "Ren, kita... Di mana ini?" Suaranya serak, hampir tak keluar. Rani memandang sekeliling lagi. Dinding kamar itu bergetar lembut, seperti bernapas. Bayangan-bayangan bergerak di setiap sudut, mengikuti mereka tanpa arah pasti. Lalu dari cermin besar di depan kamar, yang kini tampak seperti portal hitam pekat, muncul sosok perempuan. Perempuan itu serupa Ibu Mira. Daster bunga-bunganya sama, rambutnya sama, tapi kulitnya kelabu kehijauan. Matanya merah menyala seperti bara. Dia melangkah perlahan mendekati mereka, suaranya berat dan serak, seperti berasal dari dua mulut sekaligus. "Aku bukan ibumu," katanya pelan. "Aku bayangan yang dia kurung di sini." Selama bertahun-tahun, Rani mundur selangkah, tubuhnya gemetar. "Kamu siapa? Kenapa kami di sini?" Bayangan itu tersenyum miring, dan senyumannya membuat udara di sekitar terasa membeku. "Ibumu dulu tidak sebaik yang kau kira, Rani.
ia pernah melakukan perjanjian. Perjanjian agar bisa tetap hidup lebih lama. Juga menukar sesuatu yang seharusnya tak boleh disentuh manusia. Bayangannya sendiri, Rani menatap ngeri. Perjanjian? Maksudnya apa? Bayangan itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya menimbulkan jejak retakan di lantai yang berwarna abu-abu tua. Dia sedang sekarat waktu itu, Rani. Dia takut mati. Jadi dia datang ke tempat gelap, tempat di mana aku, bayangannya, menunggu. Kami semua punya bayangan, tapi jarang ada yang tahu bahwa bayangan itu juga hidup. Ibumu menawariku 1 tahun hidup untuk 1 tahun kebebasan. Tapi dia curang. Dia menukar aku ke dalam cermin dan menutupnya rapat, meninggalkanku di sini sendirian. Rani menatapnya, tak percaya. Enggak mungkin. Ibu enggak mungkin kayak gitu. Bayangan itu tertawa kecil. Suaranya bergema panjang, menimbulkan getaran di lantai dan dinding. Kamu pikir kenapa dia minta kamu menutup semua cermin saat dia mati? Karena dia tahu aku akan kembali. Dia tahu aku menunggumu membuka jalan. Rani merasa darahnya membeku. Tangannya menggenggam tangan Dimas yang dingin. Jadi selama ini yang hidup bersama kami. Bukan ibumu, potong bayangan itu. Tapi aku yang mengisi tubuhnya sementara jiwanya mulai pudar. Aku yang tertawa bersamamu. Aku yang memelukmu setiap malam sebelum tidur. Tapi itu bukan kasih sayang, Rani. Itu utang. Air mata Rani mengalir deras. Yui memandangi wajah perempuan itu. Wajah yang mirip sekali dengan ibunya, tapi semakin lama bentuk wajah itu berubah. Pipi mengerut, mata menghitam, giginya runcing seperti paku. Sekarang waktuku kembali, katanya lirih sambil melangkah makin dekat. Dan kalian yang akan menggantikan tempatku di sini. Rani berteriak menarik Dimas berdiri, berlari ke arah dinding belakang. Tapi di dunia cermin itu, ruangan terasa tidak punya ujung. Semakin mereka berlari, semakin dindingnya menjauh. Langit-langit kamar berubah seperti kabut hitam yang bergerak, dan lantainya seperti permukaan air yang dingin. Dari segala arah terdengar bisikan, suara-suara yang samar bercampur antara rintihan dan tawa. Tutup cermin. Tutup cermin. Dimas menatap sekeliling, wajahnya pucat. Ran, aku takut. Aku pengen pulang. Rani menggenggam tangannya erat. Kita bakal keluar, Dim, aku janji. Bayangan Ibu Mira kini berdiri di tengah ruangan. Duyap mengangkat tangannya, dan dari lantai muncul bayangan-bayangan lain, berbentuk manusia tapi tanpa wajah. Mereka semua merangkak, berbisik, menyebut nama Rani dan Dimas berulang-ulang. Rani. Dimas, gantiin aku. Rani menutup telinga, menunduk. Berhenti, aku nggak mau dengar. Namun semakin keras ia berteriak, semakin jelas suara-suara itu bergema di dalam kepalanya. Seperti ada yang menembus pikirannya langsung. Lalu di antara suara-suara itu, terdengar satu bisikan berbeda. Lembut, tenang, dan familiar. Rani. Nak, jangan percaya bayanganku. Rani menatap sekeliling, mencari sumber suara itu. Bu, ibu beneran. Dari kejauhan, di balik kabut abu-abu, muncul cahaya lembut seperti sinar lilin. Sosok Ibu Mira muncul. Wajahnya lelah, tapi senyumannya hangat seperti dulu. Yumi tikuk semet dengan bayangan yang menyeramkan tadi. Tubuhnya tampak tembus pandang seperti roh. Rani, aku minta maaf, nah, katanya pelan. Ibu dulu bodoh. Ibu takut mati, takut ninggalin kalian sampai ibu rela berjanji dengan sesuatu yang enggak seharusnya dijanjikan. Bayangan ibu hidup, dan sekarang dia mau menukar tempat. Air mata Rani jatuh. Dia ingin berlari memeluk ibunya, tapi sosok itu hanya menggeleng. Jangan, nak. Aku udah bukan bagian dari dunia kalian. Tapi kamu masih bisa keluar. Tutup cermin itu dari dalam. Gunakan cahaya yang kalian punya. Cahaya? Rani kebingungan. Dia melihat sekeliling. Tak ada apapun selain kabut dan bayangan. Tapi Dimas tiba-tiba menarik sesuatu dari saku bajunya. Sebuah kalung kecil yang dulu selalu dipakai ibu. Kalung itu kini bersinar samar. Ibu. Ini? Tanya Dimas. Ibu Mira tersenyum. Itu, nak, cahaya itu. Aku taruh bagian jiwaku di sana. Gunakan untuk menutup pintunya. Sosok bayangan yang menyeramkan itu menjerit keras. Suaranya membuat ruangan bergetar. Tidak, itu milikku. Ia berlari ke arah mereka. Rambutnya berkibar, matanya membara merah. Bayangan-bayangan di lantai ikut berteriak, melolong seperti binatang. Rani menggenggam tangan Dimas dan memegang kalung itu erat. Dimas, cepat. Kita arahkan ke cermin. Mereka berlari menembus kabut. Cahaya dari kalung itu makin terang, membuat bayangan-bayangan menjerit kesakitan. Kalian nggak akan keluar.
Dunia ini milikku. Suara makhluk itu menggema dari segala arah. Rani menatap cermin besar di ujung ruang yang bergetar hebat. Dimas sekarang. Dimas mengangkat kalung itu tinggi-tinggi. Cahaya putih menyilaukan memenuhi seluruh ruangan. Bayangan-bayangan itu menjerit, termasuk sosok Ibu Mira yang menyeramkan tadi. Tubuhnya mulai terbakar cahaya, meleleh dan lenyap bersama jeritan panjang. Cermin itu bergetar keras, lalu pecah berderak. Suara kaca retak terdengar seperti ribuan paku yang ditarik dari kayu. Rani menutup matanya rapat-rapat sambil memeluk Dimas. Ketika semuanya berhenti, mereka berdua terjatuh di lantai kamar ibu yang asli. Pagi sudah datang. Cahaya matahari masuk lewat jendela. Udara hangat menggantikan hawa dingin dari dunia cermin. Rani membuka mata, menatap sekeliling. Cermin besar itu sudah pecah berantakan di lantai. Tidak ada bayangan bergerak, tidak ada suara bisikan, hanya keheningan. Dimas terbaring di sampingnya masih memegang kalung itu. Kalung yang kini tak lagi bersinar. Rani menatapnya lama, lalu menangis terisak pelan. "Bu, makasih." Di udara samar-samar terdengar suara lembut berbisik seperti angin yang lewat di daun jendela. "Jaga dirimu, nak. Aja nganti bukak cermin iku maneh." Dan sesaat sebelum suara itu hilang, cahaya matahari memantul di pecahan kaca, menampilkan bayangan senyum Ibu Mira terakhir kali, damai sebelum benar-benar menghilang. Segalanya terasa berputar cepat, seperti dunia yang terbalik dan ditarik keluar dari porosnya. Rani hanya sempat mendengar suara kaca pecah dan teriakan Dimas sebelum semuanya berubah menjadi hitam. Tidak ada cahaya, tidak ada udara. Hanya keheningan panjang yang memekakkan telinga. Saat dia sadar, matanya terasa berat. Tubuhnya dingin dan kaku. Ia berbaring di tempat tidur dengan selimut yang dikenalnya. Bau kamper, lembab, dan sedikit berdebu. Sinar pagi menyusup dari sela-sela gorden. Rani mengerjap pelan, mencoba mengenali di mana dia berada, itu kamar ibunya. Tapi semuanya sudah normal. Tidak ada bayangan aneh. Tidak ada retakan di lantai. Dan cermin besar di depan kamar itu kini tertutup rapat dengan kain putih tebal. "Ran?" Suara Dimas terdengar lembut di sebelahnya. Rani menoleh. Adiknya duduk di kursi dekat ranjang. Dengan wajah lelah mata merah karena kurang tidur. Tapi kali ini ada senyum lega di wajahnya. "Ran, semuanya udah selesai," kata Dimas menghela napas berat. "Kita berhasil. Kau udah nutup semua cermin di rumah ini. Semuanya udah aman sekarang." Rani terdiam beberapa detik mencoba mencerna kata-kata itu. Lalu ia tersenyum kecil. "Makasih, Mas." "Akhirnya selesai juga ya." Suaranya pelan, nyaris berbisik. Dimas mengangguk. "Iya, sekarang kamu istirahat dulu. Aku mau buat teh biar kamu agak tenang." Rani menatap adiknya berjalan keluar kamar. Langkah Dimas terdengar menurun ke dapur, diikuti suara panci dan air yang mendidih. Rumah itu terasa tenang lagi, seperti dulu sebelum semua kejadian aneh terjadi. Namun, entah kenapa dada Rani terasa berat. Ada sesuatu yang janggal. Ia memandang ke arah cermin besar yang tertutup kain putih. Kain itu bergoyang sedikit terkena hembusan angin dari jendela. Seketika bulu kuduknya berdiri, ia menatap lama. Hatinya berdebar. Ada dorongan aneh, seperti rasa penasaran yang tidak bisa dia lawan. Suara lembut bergema di telinganya samar tapi jelas. "Rani, diri senosis cepat kemarin tapi nak ada siapa-siapa." Suara itu tidak berasal dari luar kamar. Itu datang dari arah cermin. "Nak, buka sedikit aja, ibu kangen." Nada itu lembut, penuh kasih. Suara itu suara Ibu Mira, suara yang ia rindukan, yang selama ini hanya bisa ia dengar dalam mimpi. Air mata Rani menetes pelan. "Pemirsa beneran ibu." Tidak ada jawaban, tapi kain putih itu bergoyang lagi, kali ini lebih kuat. Seolah ada tangan dari dalam yang menyentuhnya. Rani berdiri perlahan. Langkahnya gemetar. "Enggak, aku enggak boleh buka," bisiknya lirih, mengingat pesan Ibu Mira dari dunia cermin. "Aja nganti buka cermin iku maneh." Namun suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih lembut, nyaris seperti bisikan kasih seorang ibu kepada anaknya. "Nak, ibu kedinginan di sini. Cuma pengen lihat wajahmu sebentar." Hatinya mulai goyah. Tangannya terangkat menyentuh kain putih itu. Hanya sih ingin memastikan, hanya ingin tahu apakah benar itu ibunya. Tiba menarik kain itu sedikit, hanya beberapa inci. Dan saat kain itu bergeser,
Ia melihat wajah di dalam cermin dan Ibu Mira tersenyum. Tapi senyum itu tidak sama seperti dulu. Bibirnya terlalu lebar, matanya menatap lurus tanpa berkedip. Di belakangnya tampak kabut kelabu dan bayangan-bayangan bergerak samar. "Bu!" Suara Rani bergetar. Pantulan itu menatapnya lurus lalu tersenyum lebih lebar lagi. "Akhirnya aku bebas." Rani mundur spontan, wajahnya pucat. "Apa maksudmu?" Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, pantulan dirinya di cermin bergerak sendiri. Dilurisi dirinya. Rani versi cermin, melangkah maju satu langkah padahal tubuh aslinya tidak bergerak sama sekali. Rani menatap horor. Tidak, ini nggak mungkin. Bayangan dirinya di cermin kini tersenyum. "Terima kasih Rani, sekarang giliranku." Permukaan kaca bergetar keras seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Rani berlari ke arah pintu, tapi entah kenapa pintu itu tidak bisa dibuka. Gagang pintunya dingin, seperti membeku. Suara kaca retak terdengar di belakangnya. Dia menoleh, dan saat itu juga bayangan di dalam cermin melangkah keluar dengan tenang. Wajahnya sama persis, tubuhnya sama. Tapi matanya hitam seluruhnya. Rani menjerit, tapi sebelum sempat lari, bayangan itu menatapnya tajam dan berbisik, "Kamu sudah di tempatku, sekarang biarkan aku di tempatmu." Tubuh Rani tiba-tiba kaku. Dia merasa seperti tersedot ke dalam pusaran dingin. Napasnya memburu, matanya memutih, dan dalam sekejap pandangannya berubah. Dunia di sekitarnya jadi kelabu, dan cermin di depannya kini tampak dari sisi lain. Ia berteriak tapi suaranya tak terdengar. Yang bisa ia lihat hanyalah dirinya sendiri. Versi dirinya yang baru, berdiri di luar, tersenyum sambil menutup kain putih itu perlahan. "Terima kasih Rani." Lalu, gelap dari luar kamar Dimas datang sambil membawa 2 cangkir teh. "Ran, ini tehnya udah jadi." Ia membuka pintu pelan, melihat Rani berdiri di depan cermin dengan kain putih tertutup rapi. "Ran?" Rani menoleh tersenyum. "Iya mas, aku udah nutup semua. Aman sekarang." Suaranya lembut, tapi ada sesuatu yang aneh, intonasinya datar terlalu tenang. Dimas mengangguk lega. "Syukurlah, aku takut masih ada yang terbuka." Rani hanya tersenyum, memandangi adiknya lama sekali. "Udah nggak ada yang terbuka, mas. Semua udah tertutup rapat." Dimas tak sadar, di balik kain putih itu, ada bayangan lain. Bayangan Rani yang asli, menatap dari dalam cermin dengan mata memohon. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara, membentuk satu kata, "Tolong." Sejak malam itu Rani tak pernah terlihat keluar rumah. Dimas bilang, kakaknya hanya ingin menyendiri. Kadang terdengar suara langkah kaki di kamar Ibu Mira. Kadang terdengar tawa pelan di tengah malam. Beberapa tetangga sempat melihat sesuatu yang aneh. Kain putih di depan cermin besar itu kadang bergoyang sendiri meski tidak ada angin. Dan kalau seseorang cukup berani untuk mendekat, kadang terlihat 2 bayangan di sana, satu yang tersenyum di luar, dan satu lagi yang menangis di dalam. Konon, setelah malam ke-7, Dimas pun menghilang. Rumah itu dibiarkan kosong, tapi orang-orang yang lewat di depan rumah Bu Mira sering bersumpah melihat sosok perempuan berdiri di jendela, menatap mereka dengan mata hitam dan senyum aneh. Cermin itu masih tertutup kain putih sampai sekarang. Tapi kalau kau datang terlalu dekat, kau bisa mendengar bisikan lirih dari baliknya. Waktuku belum selesai. Ini bila kau berani untuk membuka sedikit saja. Mungkin kau akan melihat wajahmu tersenyum. Tanpa kamu sadari, tubuhmu sudah tidak lagi di dunia ini. Karena kadang, yang tertinggal di cermin bukan sekadar bayangan, tapi pengganti.